wanita secara tidak sengaja menemukan saat membuang sampah. Di dalam tong sampah rumah ternyata ada banyak kantong makanan siap saji. Sebuah meja besar penuh dengan hidangan yang lezat. Wanita baru menyadari, ternyata suaminya selalu menipunya. Namun di balik sebuah kebohongan, seringkali tersembunyi banyak kebohongan lainnya. Jadi untuk memverifikasi dugaannya, wanita segera pergi ke kamar tidur untuk memeriksa. Ternyata di kamar tidur dia menemukan sebuah lipstik yang bukan miliknya. Dan di dalam tempat sampah sudah ada penyihir yang telah digunakan. Sekarang dua bukti itu jelas ada di depan matanya. Tidak ada ruang lagi baginya untuk meragukan. Suamiku, dia benar-benar baik. Tapi dia telah berselingkuh. Namun meskipun begitu, wanita tidak berteriak atau bertengkar dengan suaminya. Melainkan dia terlebih dahulu menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki identitas Xiao Shan. Dia awalnya berpikir bahwa orang itu pasti adalah seorang gadis cantik jelita. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang itu ternyata adalah tukang keramas di salon kecantikan di bawah apartemennya. Dan dia bahkan putus sekolah sebelum menyelesaikan SMP. Karena sejak kecil malas dan suka makan enak serta tidak berpendidikan. Jadi selama bertahun-tahun dia hanya bisa berkeliaran di salon dan salon kecantikan melakukan beberapa pekerjaan yang paling rendah. Dan alasan suaminya bisa bersamanya hanya karena dia adalah cinta pertamanya. Setelah memastikan identitas Xiao Shan, wanita itu mulai melaksanakan rencana balas dendamnya. Dan rencana ini saat ini masih membutuhkan seorang saksi mata yang dapat diandalkan. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk merekrut seorang asisten. Dan asisten ini memiliki pengalaman yang sama seperti dia. Istrinya tidak hanya berselingkuh dalam pernikahan, bahkan dia juga membawa semua uangnya, hanya meninggalkan seorang putri yang menderita penyakit parah. Jadi, menghadapi syarat yang diajukan wanita, asisten tidak memiliki alasan untuk menolak. Kemudian dalam percakapan mereka, wanita itu juga memberitahu asisten. 2 hari yang lalu, dia pernah membawa suaminya ke salon kecantikan itu. Dan dia juga sengaja di depan Xiao Shan, mengatakan kepada suaminya bahwa dia akan pergi dinas. Segera setelah itu, dia juga memberikan suaminya sebuah kartu senilai 2 juta untuk membantunya membayar utang rumah adiknya. Dan bagi Xiao Shan, seorang tukang keramas yang hidup di lapisan bawah masyarakat, ketamakan adalah kelemahan terbesar mereka. Untuk meminta uang dari suaminya. Oleh karena itu, dia sebelumnya telah menginstal perangkat lunak pemantauan di ponsel suaminya. Meskipun mereka sangat berhati-hati, setiap kali catatan panggilan dan pesan yang dihapus akan tetap dicatat oleh perangkat lunak. Mendengar ini, asisten segera mengajukan pertanyaannya kepada wanita itu. Dengan bukti yang dia miliki sekarang, cukup untuk membuat suaminya keluar dari rumah tanpa harta. Mengapa dia harus repot-repot menyewa dirinya untuk berpura-pura? Benar, secara rasional, saya memang seharusnya tidak terlibat terlalu banyak dengan pasangan ini. Terlalu terjerat. Saya seharusnya langsung membuat Su Bingtian keluar dari rumah tanpa harta. Lagi pula, mundur sedikit bisa memberi ruang yang lebih luas. Namun, putra saya baru berusia 5 tahun ini. Meskipun saya mendapatkan hak asuh, anak saya tidak mungkin tidak mengenal ayahnya. Tapi Su Bingtian sudah gila. Dia bahkan mengambil biaya pengasuhan 50.000 yuan yang saya berikan setiap bulan. Memberikan 45.000 kepada wanita ini. Jadi demi anak, wanita harus mengambil risiko. Hanya dengan menghancurkan suaminya sepenuhnya, anak bisa selamanya berada di sisinya. Dan selanjutnya Xiao Shan pergi mencari suaminya untuk meminta uang. Menjadi kunci dari rencana ini. Begitu Xiao Shan masuk ke villa, dia bisa menuduhnya melakukan perampokan rumah. Hanya dengan tuduhan ini saja sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara. Inilah rencanamu. Menjebaknya untuk meminta uang dari suamimu. Biarkan Ye Ting Ting ini memikul tuduhan perampokan rumah, tuduhan pencurian dan penganiayaan. Tapi, apakah kamu pernah berpikir, baik itu perampokan rumah atau penganiayaan, semua itu memerlukan kerjasama suamimu. Jika tidak, dia akan bersikeras bahwa dia hanya berselingkuh. Lalu bagaimana? Namun, wanita itu yakin suaminya pasti akan mendukungnya. Karena dia sudah bersamanya selama 8 tahun. Meskipun dia tampak sempurna di permukaan, tapi hanya dia yang tahu tentang keluarga asalnya. Itulah kelemahan terbesarnya. Orang tuanya yang sombong dan adik laki-lakinya yang serakah, akan menjadi dukungan sempurna untuk rencananya kali ini. Selama bertahun-tahun ini, biaya hidup orang tuanya, rumah tempat mereka tinggal, semuanya saya yang memberikan. Juga uang muka untuk rumah pernikahan adiknya. Saya juga membayarnya. Untuk menyenangkan saya, mereka di dalam lingkaran kehidupan mereka, menciptakan kehidupan yang glamor untuk saya. Jika mereka tahu, tampilan yang mereka susah payah bangun, hancur oleh tangan putranya sendiri, lebih kejam daripada membunuh mereka. Dan Su Bingtian adalah orang yang cerdas. Dia akan mengerti hal ini. Maka setelah kedua orang itu memastikan rincian tindakan, wanita itu segera memulai rencana balas dendamnya. Malam ini jam 8. Saya sudah memesan penerbangan ke kota Yun. Nanti Su Bingtian akan mengantar saya. Saat itu Ye Ting Ting pasti akan datang ke rumah saya. Tidak hanya untuk, tapi juga untuk 2 juta itu. Ternyata seperti yang diperkirakan wanita itu. Suami baru saja mengantarnya ke ruang tunggu. Dia langsung menelepon Xiao Shan dengan tidak sabar. Ada apa, sayangku? Saya baru saja mengantarnya ke ruang tunggu. Cheng Cheng juga saya titipkan ke sekolah asrama. Baiklah, tidak ada yang akan mengganggu kita. Jadi, cepatlah kembali. Dia juga sudah menunggu kamu cukup lama. Oh, benar, sayang. Ingat untuk memberikan kartu itu padaku ya. Aku baru-baru ini tertarik dengan sebuah tas. Aku benar-benar suka sekali. Bolehkah kamu membelikannya untukku? Baik, aku akan mengikuti semua yang kamu katakan. Wanita tua, berapa banyak uang yang kamu hasilkan lagi? Uang banyak itu ada gunanya. Bukankah itu untuk dihabiskan untukku? Suamimu dan uangmu adalah milikku.
Dengan bangga, dia tidak menyadari bahwa dia sudah terjebak dalam perangkap yang dirancang dengan cermat oleh wanita itu. HMPH, lucu. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa? Setelah melihat Xiao Shan memanjat pagar, asisten segera menelepon wanita itu. Nona Song, Ye Tingting sudah masuk ke dalam rumah. Bagaimana dia bisa masuk? Sesuai dengan perintah Anda. Saya sudah mengganti kata sandi. Jadi, dia masuk dengan memanjat pagar. Baik, saya akan segera naik taksi kembali. Kamu awasi kamera pengawas dengan baik. Segera beritahu saya jika ada perkembangan. Sayang, kamu di mana? Aku di sini. Aduh, kamu nakal. Aduh, kamu nakal. Kamu sedang apa? Bagaimana? Seru kan? Aduh, menyebalkan. Ada yang lebih buruk lagi. Dan saat itu, si brengsek tidak akan pernah berpikir. Semua perbuatannya sudah diperhatikan oleh istrinya. Wanita melihat kemajuan sudah hampir selesai, berpikir sudah saatnya ibu mertua tampil. Jadi dia segera menelepon ibu mertuanya. Halo, Nian. Ibu, aku dengar Bing Tian bilang si Qiang tidak sedang menganggur. Dia masih berutang lebih dari 2 juta kepada bank untuk hipoteknya. Kebetulan aku baru saja mendapatkan sejumlah uang sisa. Sekitar 2 juta, kan? Aku berencana untuk memberikannya kepada si Qiang terlebih dahulu. Untuk mencegah dia tidak mendapatkan pasokan dari bank yang mempengaruhi kreditnya. 2 juta untuk digunakan si Qiang. Iya, benar. Uangnya sudah aku berikan kepada Bing Tian. Aku minta dia langsung memberikannya kepada si Qiang. Dia tidak bilang padamu? Tidak ada.